Setelah 7 jam perjalanan dari Garut menuju Kebumen, akhirnya aku tiba di tempat istirahat di Pantai Menganti tepat menjelang maghrib. Dan suasananya jauh dari yang kubayangkan, sepi banget. Mungkin faktor lagi bulan puasa ya, bahkan bisa dibilang hampir aku nggak lihat ada pengunjung lain. Ya cuman satu aja tadi mas-mas yang dia lagi nunggu juga di warung. Sepi banget, jadi ini tuh bener-bener kayaknya nggak ada orang. Tadi aku ketemu mas-mas ya, aku pikir dia penjaga warungnya, ternyata bukan. Jadi rumah sebanyak ini tuh penginapan guys. Ini tuh bukan rumah orang, penginapan. Awalnya aku emang sempet kaget sih, kayak ini beneran tempatnya ya. Sepi banget. Dan ini di sini panas ya. Tapi lama-lama aku mulai terbiasa. Justru suara ombak yang terus terdengar bikin suasana jadi lebih tenang. Dan lama-kelamaan aku juga mulai menyukai vibes ini sih. Hening, sepi, dan sunyi. Bobo dengan suara ini ombak tuh asik sih. Kelihatan nggak? Mana mereka ya? Kesana terus sih. Oh mungkin ke spot mancing kali. Kayaknya di sini tuh sunrise-nya yang bagus. Kayaknya. Karena sunset-nya kan di sana tuh, sini. Mungkin sunrise-nya di sini ya. Udah kan, semoga bisa dapat sunrise. Amin. Oke, jadi ini kondisi sekarang nih, kelihatan nggak? Jadi aku mau cek ke warung yang tadi. Jadi banyak warung buka tapi nggak ada orangnya. Ya wajar lah ya, mungkin mereka juga lagi buka puasa kan ya di rumah. Jadi ini aku sambil mau beli air. Kita lihat ya. Tapi soalnya aku gak lihat ada kendaraan sama sekali, makanya aku mikir kan kalau kayaknya tuh gak ada orang. Bulan puasa. Ya, kita lihat aja lah ya. Ini villa-villanya guys. Bagi yang sedang mudik atau touring dan lewat jalur selatan, kalau kalian lagi cari tempat istirahat, kalian bisa mampir di Pantai Menganti. Di sini juga tersedia villa juga ya. Jadi kalau kalian males camping, kalian bisa tuh sewa villanya untuk tempat istirahat. Oh, ada motor, berarti ada yang nginep. Ada. Wah, gak bohong sih ini mah. Sepi beneran. Tapi cakep sih. Oh, itu ada orang ya? Berapa? 10. Terima kasih. Dan buat teman-teman yang mau nyobain solo camping, kamu bisa pilih tempat-tempat tuh yang kurang lebih vibes-nya kayak Pantai Menganti ini, dimana fasilitasnya udah lengkap dan dikelola dengan baik. Kalau udah malam kayak gini, biasanya tuh aku mengisi waktu dengan nonton film yang sebelumnya udah aku download, jadi biar nggak gabut. Tapi agak apes nih aku, jadi film yang udah tak download dari akun Netflixku tuh mengalami trouble, sehingga film itu tuh nggak bisa tak buka gitu. Akhirnya aku mengganti kegiatan malamku dengan membaca buku dan juga dengerin musik. Terpantau sekarang masih sepi. Aku belum melihat ada kehidupan atau ada sih mas-mas di bawah. Maksudnya kalau meta-meta ada apa-apa tuh aku bisa minta tolong ke mereka. Terus di sini ternyata tuh nggak ada sinyal, ya Allah. Sedih deh. Sedih banget. Jadi aku nggak bisa. Aku pikir karena ini tuh udah, maksudnya kayak udah ada listrik, udah ada apa gitu kan, jadi ada jaringan ya, ternyata tuh nggak ada. So sad. Makin malam aku ngerasa hawanya tuh makin gerah. Sebenarnya wajar juga ya, karena kan ini di pesisir. Dan pada malam hari itu emang cukup mendung, plus nggak ada angin. Jadi jangan ditanya ya hawanya tuh gerahnya kayak gimana. Ini aku sekarang udah istirahat dan aku pakai sarung pantai karena gerah banget.
Dan ini pintunya juga aku buka ya, tuh kelihatan lampu karena gerah sekali. Malam harinya juga sempat gerimis, mulai ada angin dan juga kilat, tapi nggak sampai hujan deras. Dan pas mulai ada angin nih aku bener-bener kayak aduh lega banget gitu ya, akhirnya ada hawa segar juga gitu. Dan kali ini sepertinya aku memang belum beruntung untuk mendapatkan momen sunrise karena saat terbangun cuaca terpantau masih mendung. Oke teman-teman, ini bangun tidur ya, masih jam 6 lebih dikit. Dan aku mau mandi aja sekarang karena kemarin aku nggak mandi. Badanku lengket banget ya. Terus ketahu kayaknya nanti aku pengen perjalanan langsung pulang aja. Cuman lihat nanti deh. Otomatis kalau langsung pulang tuh paling aku sampai rumah malam ya. Jadi kita enjoy dulu aja di sini. Ada motor, ada orang berarti. Habis ini mau kemana? Mau lanjut lagi langsung ke Jawa Timur? Kau sendirian, gak ada temennya? Iya. Emang suka Pak, suka naik motor, Sendiri. suka camping, iya. Meski cuma ngobrol santai dan basa-basi, tapi obrolan sama Warlock ini bikin aku ngerasa kayak punya kesan yang berbeda gitu. Kita cek dulu jam sekarang. Wow, jam 7. Jadi aku mau bikin mie dulu, tapi karena aku tuh nggak bawa ini ya, nggak bawa piring dan peralatan sendok dan segala macamnya. Jadi mari kita buat mie seadanya. Makan mie atau nyari makan di luar ya? Kalau makan mie it takes time, tapi aku pengen. Gak apa deh ya. Nih, masih ada roti sih. Ini enak sih rotinya, dari Miss Aspa. Thank you. Targetku sih keluar dari sini sekitar jam maksimal jam 9 lah ya. Harusnya tuh sunrise ya, tapi nggak kelihatan. Nggak apa-apa aja. Pertama kalinya aku nyobain bikin kopi di tumbler mini. Kita kotak-kotak aja berarti ya. Cakep banget tuh airnya tuh. Nah, ini selanjutnya adalah membuat mie. Ini aku nggak tahu nih, karena nanti pikirku daripada kita berhenti ya, jadi mending sekalian aja. Beda sendok. Kita coba cari ranting aja ya. Look what I got. Karena nggak ada sendok. Yang penting kita bisa merebusnya sampai matang. So ya guys, ini sambil makan. Karena di sini kita perlu prepare ya. Karena kita harus start lebih pagi kayaknya. Ada orang. Ada pengunjung di sana. Kayaknya dari Sabtu ya. Nggak ada matahari tapi it's okay. Kayaknya untuk warga sekitar tuh, itu mau kemana? Kayaknya kebun ya. Itu mataharinya dia nggak nongol. Nah aku rencana kita mau turun, kita coba turun ke bawah. Banyak ini sebenarnya ya, lahan-lahan untuk camping, jadi worth it banget lah kalau kalian mau camping di sini karena lahannya tuh luas banget. Terus juga ada villanya kalau mau bobo di villa. Kegiatan touring dan camping kayak gini emang capek. Kadang cuaca juga nggak bersahabat. Belum lagi kalau melewati jalanan panjang dengan medan yang nggak mulus. Meskipun tidurnya cuma beralaskan matras, tapi justru di situ letak rasanya. Apalagi kalau aku ketemu momen sepi kayak gini, sendiri menikmati suasana ditemani angin sepoi-sepoi, suara ombak laut dan kicauan burung. Dan aku sangat-sangat menyadari bahwa rasa tentram kayak gini tuh nggak bisa kita temuin di sembarang tempat.
ada yang mancing tuh. Oke ya. Wow. Ini cakep banget sih sumpah tempatnya. Karena aku nggak mau kesiangan dan sesuai target jam 9, aku harus sudah ciao dari sini. Oke, ready to go. Kita lanjutkan perjalanan lagi ya, dan siang-siang panas. Monggo Pak. Yeah. Nah ini jalanannya. Wow, it's beautiful, right? Iya, bagus sekali, Masya Allah. Sumpah jalanan ini cakep banget ya. Kalau bisa dapat momen sunrise atau sunset pasti cantik banget view-nya. Kalian juga bisa sekedar nyantai di deretan warung ini guys. Apalagi udah langsung menghadap ke laut. Ini karena bulan puasa jadi warung-warungnya tuh sepi. Tapi ada juga yang buka kok. Tapi ini cenderung sepi ya teman-teman. Dan lokasi mendekati pantai ini jalanannya cukup naik turun. Pastikan kondisi rem motor kalian aman ya guys kalau mau berkunjung ke sini, khususnya untuk pengguna motor matic. Ada arah ke pantai lain juga, Pantai Sawangan namanya. Oh, ini sering longsor kayaknya. Ini ada rest area juga. Berarti mungkin kalau lagi hari libur tuh rame banget di sini ya, kayak bus gitu loh. Sambil beli minuman di warung, aku pun juga mikir-mikir ulang di mana ya enaknya gitu. Dan setelah mempertimbangkan, akhirnya aku pilih lewat Dendels lagi aja. Bu, ikut duduk sebentar ya. Ikut duduk. Ke sana lewat Dendels. Bu, mau Sprite. Pinten? 5.000. Sendirian apa ini? G, dari Garut mau ke Jawa Timur. 5.000. Makasih nggih Bu. Kita sedia ini takut kembung perutnya. Oh. Oke guys, kita kembali lewat jalan Dendels ini. Awalnya aku sempat mempertimbangkan apakah mau lewat Dendels lagi atau cari jalan lain, karena jujur bosan banget kalau lewat Dendels. Tapi memang ada enaknya sih ya, karena kan kita bisa speeding gitu, jalanannya juga full lurus. Buat yang belum tahu, jadi jalur Dendels ini tuh terkenal sebagai salah satu jalur terpanjang di pesisir selatan Jawa. Kalau kalian cek di maps kelihatan banget jalanannya tuh lurus gitu. Dan jalanan ini udah dibangun sejak zaman kolonial ya, dan sampai sekarang juga masih jadi jalur favorit nih buat para riders yang suka touring dan juga mungkin yang lagi mudik ya. Kalau kalian berencana lewat Dendels untuk pertama kalinya, pesanku satu, pastikan tangki bensin kalian penuh. Mungkin nggak akan sampai kehabisan ya, karena ada pom juga. Dan satu, harus tetap fokus ya, walaupun jalanannya kelihatan enak, tapi tetap ada potensi bahaya. Apalagi kalau kita terlalu nyepelein atau terlalu santai ya, fokus itu tetap penting. Dan di beberapa titik memang ada sedikit jalan yang rusak ya, penuh tambalan. Jadi pastikan kalian tetap hati-hati lewatnya. Oke, ini baru nyampe Jogja dan di sisi bensin, terus dari sini mau lanjut. Aku pikir mau sekalian makan, tapi kayaknya makannya nanti di sana aja. Atau nyari deket sini, nggak tahu sih. Coba.
Sekitar jam 11 siang aku udah nyampe di Jogja, tepatnya di daerah Wates. Isi bensin, di sini aku ngisi bensin sekaligus mengistirahatkan motor juga. Habis ini juga bersiap untuk melewati jalanan Jogja yang menurutku tuh udah padat banget. Jogja, Bantul, Jogja. Nah pas nyampe Jogja sendiri aku juga nggak mampir kemana-mana alias cuma lewat aja karena lagi dan lagi aku nggak mau ketemu perjalanan malam, jadi aku putuskan untuk sat-sat gerak aja. Tetap masih 5 jam. 5 jam ya itu. Di depannya pom. Dan akhirnya pas nyampe di Klaten aku istirahat untuk makan siang. Nyoba Mimi agak kremesan, Mbak. Kenapa? Gorengnya agak kremesan itu. Oh, ini adalah part yang kutunggu-tunggu, rebahan. Biasanya aku cari rumah makan lesehan atau setidaknya yang berkursi panjang kayak gini supaya sejenak bisa ngelurusin badan dulu. Alhamdulillah selama touring jauh kayak gini aku jarang ngerasa ngantuk pas lagi nyetir. Capek sih pernah, tapi nggak sampai microslip kayak gitu. Karena biasanya setiap kali perjalanan jauh kayak gini aku selalu ngejaga jam istirahat. Jadi biasanya jam 8 atau jam 9 malam tuh aku udah tidur biar badan juga bisa istirahat maksimal. Bukan ayam bakar ini. Ayam kecap. Coba. Selamat jualan. Nah, terus pas ke arah Sragen, tiba-tiba nih turun hujan deras. Aku di sini cukup nunggu beberapa menit. Kupikir kan hujannya cuman ya deres awal, terus habis itu agak reda gitu ya. Ternyata makin lama makin deres, guys. Hujannya terpantau makin deres banget, guys. Sebenarnya aku bawa mantel, cuman males aja kalau harus nerjang hujan yang deras banget gitu. Oke guys, sekarang ini kita ada di Sragen. Iya, ini tengah-tengah sih kotanya. Dan setelah kurang lebih berkendara 9 jam dari Kebumen, akhirnya aku nyampe juga nih di Nganjuk. Wah, finally ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Kita akan jumpa lagi cerita perjalanan touringku di video berikutnya.